merayakan hari besar atau peristiwa, salah satu peristiwa yang dikerjakan atau dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang dirayakan seluruh dunia. Amin. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita tahu bahwa Yesus mati di hari ini. Maksud saya di hari Jumat waktu 2000 tahun yang lalu, maka dunia merayakan peristiwa yang besar ini. Amin. Jadi bukan hanya umat Kristen saja, bukan hanya orang-orang Kristen saja, tetapi saya percaya seluruh dunia mengakui bahwa satu peristiwa besar hari ini, yaitu kematian Kristus yang sudah dinyatakannya, yang sudah dilakukannya bagi dunia. Amin. Jadi memang kekasih Tuhan, Yesus mati bukan karena sekedar daripada kebencian orang-orang Yahudi terhadap Yesus, karena dia datang dan mengaku bahwa dia adalah anak Allah, dan juga bukan karena dilakukan oleh orang-orang Romawi pada waktu itu sehingga Yesus disalibkan, tidak. Tetapi Yesus mati karena dosa. Dosa siapa? Tentunya dosa manusia. Karena itu kekasih Tuhan, kalau kita sadar bahwa Yesus mati karena dosa kita, maka tentunya kita semua harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan harus meninggalkan setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena Yesus mati karena dosa. Amin. Yesus mati karena apa? Karena dosa. Dosa siapa? Dosa kita. Jadi saudara jangan sekedar, Yesus itu disalibkan karena orang-orang Romawi yang menyalibkan dia, dan itu karena kebencian dari orang-orang Yahudi. Bukan karena itu. Alasan yang tepat Yesus mati karena dosa. Sederhananya, kita pun dosa yang menyebabkan Yesus mati, atau dosa kita yang membunuh Yesus. Jadi karena itu kita harus sadar dan bertobat. Yang mau bertobat katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu terambil dari kitab Kolose pasal yang pertama, Kolose 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kolose 1 ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat 19 dan saudara akan melanjutkan dengan membacakan ayat yang ke-20 di bawah perikop keutamaan Kristus. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Silakan. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib. Perhatikan baik-baik peristiwa kematian Kristus. Apa yang dikerjakannya itu tidak dapat dikerjakan oleh siapapun juga. Memang manusia itu pasti mati, tetapi kematian Kristus tidak sama dengan kematian kita. Kita mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi Kristus mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Amin. Dan Yesus mati itu karena dia sendiri yang menyerahkan nyawanya sehingga dia bisa mati. Kalau seandainya Yesus tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan pernah mati. Mengapa Yesus mati? Karena memang kita memerlukan kematiannya. Sekali lagi saya tegaskan, mengapa Yesus harus mati? Karena memang kita perlu kematian Kristus. Makanya tema hari ini, Kristus yang kita perlukan. Amin. Yesus yang saudara dan saya perlukan. Memang semua kita harus akui bahwa setiap manusia pasti mempunyai keperluan.
Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan. Setiap manusia pasti mempunyai yang namanya kepentingannya selagi dia ada di dunia ini. Makanya ketika saudara dan saya lapar, yang kita perlukan apa? Makanan. Karena makanan itu adalah kepentingan atau keperluan atau kebutuhan yang penting dan mendesak ketika kita lapar. Karena sesudah kita mendapatkan makanan, kita tidak akan lapar lagi, betul? Ketika saudara dan saya haus, yang kita perlukan adalah air untuk menghilangkan dahaga kita. Ketika saudara dan saya membutuhkan segala sesuatu, itulah yang kita cari. Kita perlu pakaian untuk menutupi tubuh kita. Kita perlu uang untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Karena tentunya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara mau pergi ke toko, ke kios, ke pasar, yang saudara bawa adalah uang. Karena uang itu akan memenuhi kebutuhan keperluan saudara, kemana saudara pergi, dengan tujuan untuk mendapatkan kebutuhan itu. Kita juga membutuhkan banyak hal. Amin. Kita perlu sopir. Untuk apa? Untuk menyetir mobil. Kalau seandainya hanya ada mobil dan tidak ada yang bisa menyetir, maka percuma saja mobil kita. Betul? Kita perlu apa lagi? Kita perlu tukang bangunan. Kalau ketong mau bangun bangunan, otomatis yang kita perlukan itu adalah tukang bangunan. Karena tukang bangunan yang tahu bagaimana caranya membangun rumah. Yang lain tidak bisa mengerjakan itu, kecuali dia tukang bangunan. Betul? Saudara yang masih muda dan usia saudara sudah memang memenuhi syarat untuk menikah, itu berarti saudara butuh pasangan hidup. Kecuali saudara berkata, Tuhan, kayaknya saya tidak mau menikah. Saya mau hidup sendiri sampai Engkau datang. Biar aku menjadi kekasih jiwamu saja. Silakan, tidak apa-apa. Kalau memang saudara bisa tahan. Amin. Karena Tuhan itu menciptakan kita ada pasangannya. Betul? Yang sadar dia punya pasangan, katakan amin. Ya, kita yang sudah menikah sudah pasti kita tahu siapa pasangan kita. Maka jangan cari lagi pasangan yang lain. Tidak akan bisa masuk itu. Tapi yang masih muda-muda, yang memang tidak lagi punya prioritas seperti pendidikan, atau bekerja dulu baru mau menikah, silakan. Karena Alkitab sonde larang kalau saudara menikah. Karena memang setiap manusia sudah diciptakan berpasangan-pasangan. Amin. Makanya Tuhan tidak hanya ciptakan Adam, Tuhan juga ciptakan siapa? Hawa. Jadi itu kebutuhan, itu keperluan kekasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi dengarkan baik-baik. Memang kita tahu selama kita ada di dunia ini, tentunya ada keperluan kita, ada kebutuhan kita, ada kepentingan kita. Tetapi lebih penting dari semuanya itu adalah kepentingan kerajaan surga dan kebenaran. Jadi jangan pernah mengutamakan segala sesuatu melebihi kerajaan surga dan kebenaran. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, satu orang baca dengan keras.
Di dalam kitab Matius Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab bilang apa? Cari. Cari itu berbicara karena memang itu yang kita perlukan. Itu yang kita butuhkan. Yaitu apa? Kerajaan sorga dan kebenaran. Itu yang firman Tuhan bilang cari dahulu. Kita boleh mencari segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dunia ini. Tapi dengarkan baik-baik, jangan saudara menjadikan kebutuhan dunia melebihi kebutuhan yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita, yaitu kebenaran, yaitu surga dan kebenaran. Katakan amin. Jadi kerajaan surga dan kebenaran itu harus yang kita utamakan. Karena kita sadar bahwa kita ini membutuhkan, memerlukan Kristus. Karena dia telah mati bagi kita. Dia telah mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia rela menjadi substitusi pengganti kita. Supaya kita tidak binasa oleh karena dosa dan pelanggaran. Karena kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Amin. Jadi kerajaan surga dan kebenaran itulah yang harus kita utamakan. Karena itu bersifat kekal. Di dunia ini kita butuh makanan dan minuman, betul? Tapi kemungkinan besar di surga itu tidak ada. Kalau seandainya ada, makanan dan minuman itu tidak sama dengan di dunia ini. Kita memang butuh pakaian. Tapi kemungkinan besar pakaian yang kita pakai di dunia ini tidak sama dengan di surga. Tapi kerajaan surga dan kebenaran itu ada di surga dan di dunia. Katakan amin. Makanya sebelum kita sampai ke kekekalan, Tuhan mau yang kita cari terutama itu apa? Kerajaan surga dan kebenaran. Itulah yang harus kita utamakan dalam hidup kita. Karena kalau saudara dan saya mencari kerajaan surga dan kebenaran, kita tidak akan menjadi kecewa. Amin. Makanya dapat kerajaan surga dan kebenaran dulu, baru dapatkan pasangan hidup jauh lebih bagus. Amin. Jauh lebih bagus. Haleluya. Itu berarti kalau orang-orang muda, khususnya cewek-cewek, perempuan-perempuan, anak-anak gadis yang sudah di dalam Tuhan, pasti yang mereka dapatkan pasangan hidup juga di dalam Tuhan. Bukan hanya modal ganteng dan punya pekerjaan bahkan uang. Memang itu penting, betul? Itu penting memang. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama itu adalah kerajaan sorga dan kebenaran. Artinya mendapatkan pasangan hidup itu, dia juga harus betul-betul setia mencari kerajaan sorga dan hidup di dalam kebenaran. Amin. Makanya jelas Alkitab berkata, carilah dahulu. Ataukah firman Tuhan bilang begini, sudah terpenuhi semua kebutuhan kita di dunia ini, baru kata cari kerajaan surga dan kebenaran. Kira-kira firman Tuhan bilang begitu kok? Tidak. Firman Tuhan bilang yang terlebih dahulu itu kerajaan surga dan kebenaran. Titik. Tidak boleh yang lain kita utamakan selain kerajaan surga dan kebenaran. Kalau saudara utamakan yang lain, saudara akan menjadi kecewa. Percayalah. Mungkin saudara bisa menikah, tapi pernikahan saudara tidak akan membawa kebahagiaan. Karena apa? Karena saudara perhatikan, tidak semua rumah tangga bahagia. Betul? Kalau seandainya semua rumah tangga bahagia, pertanyaan saya, kenapa ada perceraian? Bukankah itu berbicara mengenai ketidakkebahagiaan?
Mengapa hal itu bisa terjadi, kekasih Tuhan? Karena yang diutamakan itu adalah kebutuhan dunia. Tanpa mengutamakan apa yang Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena sukacita kebahagiaan yang kekal itu hanya kita dapatkan di dalam Kristus Tuhan. Amin. Kerajaan surga itu, kekasih Tuhan, tidak berbicara mengenai makanan dan minuman. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan sejahtera yang diberikan oleh Allah. Sekali lagi dibacakan bagi kita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Stop dulu. Perhatikan baik-baik. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal kebutuhan utama manusia di dunia ini adalah makanan dan minuman. Itu sudah diajarkan di bangku sekolah. Itu yang dinamakan kebutuhan primer. Barulah kebutuhan sekunder. Amin. Tapi perhatikan baik-baik, Alkitab bilang, surga itu bukan soal makanan dan minuman. Jadi kalau kita hanya mengutamakan hal-hal dunia dan menyepelekan hal-hal surga, dengarkan baik-baik, saudara akan rugi. Karena firman Tuhan bilang, kerajaan surga itu bukan makanan dan minuman. Bukan berarti kita tidak butuh makan dan minuman. Itu kebutuhan utama. Amin. Secara intensitas itu kebutuhan utama. Kebutuhan utama seluruh makhluk hidup. Bukan saja manusia, tetapi juga ciptaan seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena mereka juga butuh makan dan minum. Amin. Tapi perhatikan baik-baik, yang Tuhan suruh kita cari terlebih dahulu itu kerajaan sorga. Tetapi apa? Soal kebenaran. Itu berarti kerajaan sorga dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Katakan amin. Amin. Karena di dalam kerajaan sorga ada kebenaran. Dan kebenaran itu berasal dari surga. Itu berarti sekali lagi, kerajaan surga dan kebenaran tidak bisa orang-orang yang mencari dahulu kerajaan dan kebenaran hidupnya pasti berubah. Dari suami-suami yang keras terhadap istri pasti hidupnya berubah. Dari istri-istri yang tidak menghormati, menghargai suaminya pasti hidupnya berubah. Dari anak-anak yang tidak patuh hormat pada orang tua, ketika dia menemukan kerajaan surga dan kebenaran, hidupnya pasti berubah. Kehidupan orang Kristen yang sudah menemukan kerajaan surga dan kebenaran, saya pastikan hidupnya berubah. Kalau dia belum berubah, sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia sudah punya pelayanan, sekalipun dia aktivis gereja, tetapi kalau dia belum berubah, pasti dia belum menemukan kerajaan surga dan kebenaran. Makanya saudara dan saya harus tunjukkan dari perubahan hidup untuk membuktikan bahwa kita sudah menemukan kerajaan surga dan kebenaran. Katakan amin. Amin. Kebenaran itu hanya berasal dari surga, datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terus apa lagi? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak tergantung dengan uang, kekayaan, dan harta. Damai sejahtera itu tidak tergantung dengan keadaan situasi dunia ini. Tetapi damai sejahtera itu hanya kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang sudah mencari kebenaran, yang sudah mencari kerajaan surga, dan yang sudah mendapatkan Kristus di hatinya, saya percaya ada damai sejahtera Tuhan tetap mengalir di hatinya. Amin.
sekalipun ada persoalan, amin, sekalipun ada masalah, sekalipun terkadang ketong mau perlu uang pas-pasan, bahkan tidak cukup, tetapi damai sejahtera itu tidak akan lenyap dari hidup kita. Karena damai sejahtera surga itu hanya ada di dalam Kristus. Amin. Katakan haleluya. Makanya saudara perhatikan orang-orang yang sudah mendapatkan damai sejahtera surga, mukanya tetap berseri-seri. Coba perhatikan kiri kanan saudara dan lihat mukanya berseri atau tidak. Kalau belum berseri-seri, tanya dulu, lu kekurangan uang kok? Karena damai sejahtera itu hanya kita dapatkan di dalam Kristus. Amin. Apalagi sukacita. Coba tunjukkan senyum yang manis kepada kiri kanan. Senyuman yang manis, bukan senyuman yang terpaksa. Bukti bahwa sukacita surga itu ada pada kita. Amin. Katakan haleluya. Makanya saya tahu sukacita ada sama saya, bahwa saya berani berdiri panas, toh. Nah, kalau dilihat dari kondisi fisik yang hitam begini, karena panas berjam-jam pulang sudah dapat lihat lah. Gelap. Ibu pendeta tadi cari kalau malam tadi. Di mana Pak pendeta itu? Padahal ada di depan mata. Tapi kalau sudah lenyap oleh karena kepanasan dari sinar matahari, maka mulai lenyap. Makanya kalau orang yang putih waktu malam itu tidak kelihatan, betul? Orang yang hitam waktu malam itu lenyap. Jadi tidak kelihatan dengan lenyap jauh lebih parah yang lenyap. Kalau yang tidak kelihatan kita bisa berusaha sampai dia kelihatan. Kalau sudah lenyap, iya tuh. Tapi saudara pastikan yang mendatangkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu hanya berasal dari surga. Makanya Tuhan bilang cari dahulu kerajaan surga. Kita lihat di mana-mana begitu indah salib dihiasi dengan lampu-lampu. Dan saya tidak mempersoalkan itu, katakan amin. Itu bagian dari ekspresi kita menghargai, menghormati betapa luar biasanya Tuhan kita mati di kayu salib. Tapi bisakah saudara membayangkan 2000 tahun yang lalu? Kira-kira salib yang saat ini kita lihat terpampang di sekitar kita itu indah dengan waktu itu? Apakah salib yang disalibkan Yesus di situ itu penuh dengan lumuran darah? Beberapa tahun yang lalu, kekasih Tuhan, sebelum adanya corona, waktu menjelang Paskah bahkan sesudah Paskah, ketika saya berjalan tanpa memakai sepeda motor ataupun di mobil daripada Pak Yes atau Pak Alvinus, melewati setiap salib, kayu salib yang sudah dihiasi dengan lampu-lampu, memang secara kasat mata itu indah, tapi hati saya menjerit. Enak kita hidup di zaman sekarang, bisa menghiasi itu kayu salib dengan begitu indah. Mengapa saya menjerit? Karena saya tahu bahwa kayu salib yang saat ini kita lihat tidak sama dengan kayu salib yang disalibkan Yesus pada waktu itu. Kita mungkin bisa terpesona dengan keindahannya salib yang sudah dihiasi dengan lampu-lampu dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa membayangkan 2000 tahun yang lalu, kita tidak bisa menatap salib itu, katakan amin. Maka disitulah saya mendapatkan inspirasi dari sebuah lagu yang saya buat. Begini kekasih Tuhan. Kalau saudara mau tahu sejarahnya, inilah sejarahnya. Waktu saya melintasi di setiap perjalanan, saya melihat salib-salib itu dihiasi. Disitulah kata-kata itu dengan sendirinya ada di hati saya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan sekedar dibuat-buat, tapi saya mendapatkan inspirasi itu.
Saat ku memandang salibmu Yesus, teringat semua pelanggaranku. Karena salibmu menyadarkan aku untuk kembali ke jalan yang benar. Kasih dan keadilan-Mu Tuhan, Engkau rela disalibkan tebus dosaku, supaya pengorbananmu mendatangkan kemenangan bagiku. Haleluya. Jadi salib Kristus sebenarnya menyadarkan kita. Makanya sangat disayangkan kalau ada orang Kristen yang menghias salib, tetapi sebelum mereka hias, terlebih dahulu mereka sudah konsumsi minuman keras. Kau pikir Tuhan itu senang ketika mabuk tara? Woi, ini lampu cocok biru. Lu buat hijau atau biru ini? Mungkin dalam hatinya ketika menghiasi itu salib dengan begitu indah, maka Tuhan di sorga tersenyum melihat. Wi arto lu pun bagus buat ini salib lain. Terus begitu salib-salib sudah indah yang dibuka, itu lagu apa? Lagu dunia. Salib sudah dihiasi, lampu-lampu sudah menyala. Lagu yang datang, lagu dunia. Kira-kira Tuhan senang kosong itu? Begitu taruh salib, hiasi lampu-lampu, dengar musik. Putus lagi cintaku. Kenapa Tuhan bilang putus lagi kabel lampu? Haleluya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, baru ketong tahu bagaimana caranya kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita kembali kepada Kolose. Kolose 1 ayat 19. Yesus atau Kristus adalah keperluan kita yang paling terutama, yang paling penting dalam hidup kita. Mengapa? Kolose 1:19, satu orang baca. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Mengapa kita perlu Yesus? Karena Yesus itu adalah Allah. Allah yang bagaimana Pak Pendeta? Allah yang datang dari surga menjadi manusia. Karena kalau kita mau melihat wujud Allah, katong sana akan bisa lihat, karena Injil Yohanes berkata Allah itu roh yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Kita hanya mengenal Allah yang adalah roh itu, yang datang menjadi manusia, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara dan saya itu harus perlu Yesus di hidup kita. Jangan hidup tanpa Yesus. Amin. Kalau kerajaan surga dan kebenaran itu tidak akan kita temukan di mana-mana. Saudara dan saya hanya menemukan kerajaan surga dan kebenaran di dalam Kristus. Siapapun juga atau apapun juga itu tidak akan bisa memberikan surga dan kebenaran. Hanya Kristus. Amin. Makanya kita bersyukur kalau Yesus datang. Dia datang menjadi manusia. Kalau dia datang sebagai Tuhan, dia sudah akan mati. Amin. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaan Jadi dia datang sebagai manusia, tetapi dia adalah Allah. Makanya Alkitab bilang di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, satu orang baca.
Ini berbicara mengenai Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepada mereka yang ada di sekitarnya, bahkan kepada kita semua, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Kristus. Kalau memang Kristus itu Allah itu sendiri yang datang mencari manusia. Jadi kalau saudara mau mengenal Allah secara sempurna, kenallah pribadi Yesus. Dari mana saudara dan saya bisa mengenal pribadi Yesus? Dari firman. Allah salib Kristus itu yang memperdamaikan kita dengan Allah. Jangan buat diri kita berseteru dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat yang keempat. Kalau kita sudah diperdamaikan, amin. Jangan buat diri saudara dan saya itu bermusuhan lagi dengan Allah dengan hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 4, satu orang baca dengan keras. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, hai katong semua yang ada di tempat ini, perhatikan kalau kita memang orang yang setia. Tidak tahukah kamu, yang tahu katakan amin, bahwa persahabatan dengan dunia permusuhan dengan Allah. Jadi orang-orang yang menghargai salib Kristus, dia tidak akan bersahabat dengan, yang dimaksudkan dengan dunia di situ adalah dunia yang membawa kepada kita, menjadikan kita itu pemberontak terhadap Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau saudara memilih untuk tidak hidup benar di hadapan Tuhan, tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, tidak hidup sesuai dengan kerajaan surga, maka kita sudah menjadikan diri kita itu menjadi musuh Allah. Dengarkan baik-baik. Tuhan sudah datang dan memperdamaikan kita. Amin. Bersyukurlah saudara akan perbuatan Tuhan ini. Percaya ke saudara bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui salib Kristus. Karena salib itu ada darah yang dicurahkan. Darah itu yang menyucikan dan menguduskan saudara dan saya. Amin. Jagalah hidup kita sampai Kristus datang. Kita buka 1 Tesalonika 5:23, kita tutup di sini. Mengapa kita perlu jaga hidup kita? Karena ini dasar firman. 1 Tesalonika 5:23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Semoga Allah damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera, Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita agungkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus datang, Alkitab berkata tubuh, jiwa, dan roh tetap apa? Tetap apa? Terpelihara. Terpelihara. Saudara dan saya memelihara hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita itu dengan firman. Amin. Katakan amin. Jadi kalau ada satu saja yang tercacat di hadapan Tuhan, maka itu menjadi masalah besar bagi kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata tubuh, jiwa, dan roh tidak boleh apa? Tidak boleh bercacat. Kita dan roh kita dengan firman. Kiranya firman Tuhan yang memberkati kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik, terpuji yang Maha Besar yang Tuhan. Terima kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa ini adalah kesempatan yang tidak secara kebetulan. Hari ini kita tidak beribadah di gedung karena memang kita bersepakat untuk ibadah di Padang, dan hari ini kita ada di tempat ini. Dan kita tahu bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan nama Tuhan, maka tentunya dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kita yakin sekalipun kita ada di ruang gedung, tetapi Tuhan ada di tempat ini. Amin. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi menjelang siang ini, kita tertanam di hati dan saudara, dan hati, di pikiran dan hati kita,
agar dimanapun kita berada, kita tetap menghargai pengorbanan Kristus melalui salibnya di Bukit Golgota. Saat ku memandang salibmu, oh, Yesus baik. Saat ku memandang salibmu Yesus, teringat semua pelanggaranku, karena salibmu menyadarkan aku, amen, untuk kembali ke jalan yang benar. Kasih dan keadilan, kasih dan keadilan-Mu Tuhan. Engkau rela disalibkan tebus dosaku, supaya pengorbanan-Mu mendatangkan kemenangan bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal saat ku memandang salibmu. Haleluya. Oh. Saat ku memandang salibmu Yesus, teringat semua pelanggaranku, karena salibmu menyadarkan aku untuk kembali ke jalan